Materi pertama akan disampaikan oleh Tiara Hesa. Konsep Universitas Islam menurut buku Hamid Hasan Bilgrami dan Syahid Ali Ashraf. Sebelum menjelaskan bagaimana Universitas Islam itu dibangun, terlebih dahulu pengarang buku ini menjelaskan konsep ilmu pengetahuan dalam Islam. Bab pertama ini yaitu berkaitan dengan epistemologi dalam Islam dan sejarah perkembangan keilmuan di kalangan masyarakat Muslim sejak awal Islam sampai abad ke-20. Ilmu dalam perspektif Islam haruslah didasarkan atas prinsip tauhid sebagai landasan spiritual tertinggi dalam Islam. Ilmu haruslah dapat mengantarkan manusia pada pencapaian kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan harus didasarkan atas nilai-nilai agama. Pada kondisi inilah, menurut pengarang buku ini, diperlukan peninjauan ulang terhadap sistem pendidikan yang berkembang dalam dunia Islam, termasuk di dalamnya adalah konsep Universitas Islam. Bab kedua, analisis terhadap perkembangan lembaga-lembaga pendidikan yang pernah ada di dunia Islam. Melalui kajian terhadap sejarah pendidikan Islam, baik pada masa-masa awal Islam, abad pertengahan, maupun setelah masuknya pendidikan modern di berbagai negara Islam, didapatkan beberapa konsep yang dapat diterapkan dalam membangun suatu universitas Islam. Bagaimana ilmu pengetahuan diajarkan pada masa Nabi dan sahabat, dan bagaimana sistem pendidikan dibangun, bagaimana ilmu pengetahuan berkembang pada masa keemasan Islam, serta bagaimana kondisi pendidikan di beberapa dunia Muslim pada awal abad modern menjadi bahan-bahan yang menarik dalam membangun universitas Islam. Ya, silakan. Selanjutnya, beberapa syarat yang diperlukan dalam membangun konsep Universitas Islam. Syarat pertama, dan ini merupakan landasan pokok dalam membangun sebuah universitas, adalah adanya konsep pendidikan yang lebih luas dan landasan umum yang terpadu. Dengan konsep ini, dimaksudkan bahwa Universitas Islam harus mengajarkan ilmu pengetahuan yang lebih luas yang tidak terikat pada studi ilmu-ilmu tradisional atau ilmu nakli, akan tetapi meliputi segala pengetahuan yang dapat mengantarkan manusia mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Syarat kedua adalah berkaitan dengan konseptualisasi ilmu pengetahuan. Universitas Islam harus melakukan usaha mencari konsep ilmu pengetahuan yang sesuai dengan ajaran Islam, baik ilmu sosial, kealaman, maupun humaniora. Untuk itu, menggalakkan penelitian intensif merupakan prioritas utama dalam membangun Universitas Islam. Syarat ketiga adalah berkaitan dengan kebutuhan tenaga staf yang memiliki pengabdian yang tinggi, tekun, disiplin, serta mempunyai pandangan yang luas dan pemahaman yang kritis. Syarat keempat adalah adanya seleksi terhadap mutu mahasiswa yang tidak terbatas pada satu wilayah tertentu, tetapi dari berbagai wilayah Islam lainnya. Syarat kelima adalah kebutuhan akan seseorang organisator yang handal dan mampu membuat perencanaan dan pengembangan universitas. Dalam hal ini, pimpinan universitas atau rektor diberikan kesempatan yang lebih lama untuk menerapkan langkah atau perencanaan tersebut atau 10 tahun. Selanjutnya akan dibacakan sama Andre.
Untuk slide-nya next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andre. Baik, syarat yang keenam adalah berkaitan tugas universitas untuk melakukan islamisasi terhadap berbagai cabang ilmu pengetahuan serta buku ajarnya, dan bahkan metode pengajarannya. Akan tetapi, kegiatan ini dilakukan dengan tetap mempertahankan ciri keterbukaan dan kebebasan atau liberalisme pendidikan. Universitas yang tidak terkungkung oleh kekakuan dogmatik dan juga tetap tidak menyimpang dari prinsip dasar Islam. Syarat yang ketujuh adalah harus adanya kurikulum inti, yaitu Al-Quran, dan Sunnah sebagai ilmu pengetahuan dasar bagi semua mahasiswa dan merupakan sumber untuk menafsirkan hakikat manusia, untuk melatih kepribadian manusia, dan untuk merumuskan segala prinsip dasar bagi semua cabang ilmu pengetahuan. Lalu syarat yang kedelapan adalah pembentukan lembaga-lembaga penunjang, baik untuk keperluan penelitian maupun untuk eksperimentasi terhadap apa yang telah dirumuskan seperti sekolah model. Syarat ke-9 adalah perlunya dikembangkan pendidikan keguruan yang akan mengembangkan metodologi pengajaran. Dengan demikian, Universitas Islam tidak saja dapat menghasilkan para sarjana peneliti yang mampu merumuskan konsep pengetahuan secara Islam, tetapi juga sarjana yang akan mengajarkan berbagai bidang studi atau semua cabang ilmu pengetahuan tersebut agar dapat diintegrasikan pada semua tingkatan pendidikan. Untuk bab yang selanjutnya adalah pendidikan dasar dan spesialisasi terhadap penguasaan ilmu pengetahuan. Uraian dalam buku ini sekalipun terkesan sangat idealis, karena betapa sulit melakukan rekonstruksi terhadap semua cabang ilmu pengetahuan, juga karena masih terdapatnya perbedaan di kalangan masyarakat muslim terhadap perlu tidaknya islamisasi itu ilmu pengetahuan tersebut. Untuk selanjutnya, pengertian Islamic Worldview. Islamic Worldview atau pandangan hidup Islam adalah pandangan Islam yang sangat holistik terhadap kehidupan dunia ini. Cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang dibentuk oleh ajaran Islam. Pemahaman inilah yang kemudian akan menjadi titik dasar manusia berpikir dan berbuat. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Latifah. Hubungan universitas dengan worldview. Hubungan pendidikan dan worldview sesungguhnya sangat erat. Hal ini karena pendidikan merupakan upaya sadar dan serius yang dilakukan untuk menanamkan dan membangun worldview pada manusia fisik. Untuk menanamkan worldview, tentu saja pendidikan memiliki worldview-nya sendiri, karena setiap aktivitas atau perilaku yang dilakukan manusia, baik individu maupun kelompok, bergerak berdasarkan pada pandangan hidupnya. Dengan kata lain, worldview dalam hal ini berfungsi sebagai asas pendidikan yang mempengaruhi corak pendidikan itu sendiri, dan pada akhirnya mentransmisikan worldview yang dimilikinya. Pentingnya worldview pada universitas. Worldview merupakan arti penting di dalam pendidikan karena fungsi terpenting pendidikan ialah membantu peserta didik untuk menemukan worldview-nya. Di samping karena pendidikan berjalan berdasarkan worldview, yaitu di satu sisi worldview merupakan isi atau konten pendidikan dan di sisi lain merupakan dasarnya. Contoh dari worldview. Sebagai contoh yaitu Unisula. Universitas Islam Sultan Agung telah ditetapkan menjadi Islamic World Class University. Menuju terminologi baru tersebut diperlukan upaya yang kuat untuk membangun kerjasama yang lebih luas. Kerjasama ini akan didasari pada hubungan silaturahmi, kemajuan Unisula, kemanfaatan bersama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam rangka memastikan pendidikan.
pengembangan penelitian, pengertian, dan rekonstruksi peradaban Islam. Peran universitas dalam pengembangan Islam. Baik, peran universitas dalam pengembangan Islam. Perguruan tinggi mempunyai peran paling strategis dan menentukan dalam pembangunan bangsa dan peradaban. Tentu tanpa mengecilkan nilai pendidikan di bawahnya tidak. Namun kejayaan pendidikan di level bawah itu tergantung pada keberhasilan pendidikan tinggi. Inilah gagasan utama yang hendak disampaikan penulis buku Islamisasi Ilmu-ilmu Kontemporer dalam konteks dewesternisasi dan dekolonisasi, Profesor Dr. Wanmold Norwan Daud dari Center for Advanced Studies on Islamic Science and Civilization atau GESIS, University Teknologi Malaysia. Mayoritas tenaga akademik, pengurus, penulis buku teks, pembuat kurikulum, bahan-bahan pelajaran formal dan non-formal bagi semua pendidikan di level bawah adalah produk perguruan tinggi. Begitu juga mayoritas pimpinan, karyawan, serta para ahli profesional di daerah dan pusat juga bagian dari hasil pendidikan perguruan tinggi. Orientasi perguruan tinggi di mayoritas negara-negara berkembang di kawasan Amerika Latin, Asia, dan Afrika dipengaruhi perguruan tinggi Barat yang beberapa abad ini diwarnai oleh ideologi kapitalis neoliberal. Barat juga sudah sejak abad ke-15 Masehi telah menjajah sebagian besar kawasan itu. Oleh sebab itu, para sarjana dan negarawan negara-negara berkembang telah mewacanakan gagasan indigenisasi atau privatisasi, dewesternisasi, dan dekolonialisasi. Seorang cendekiawan Islam, Profesor Syed Muhammad Naqub Al-Attas, sejak 1960-an telah mengembangkan gagasan Islamisasi ilmu-ilmu kontemporer dan kemudian mencetuskan konsep Universitas Islam. Namun demikian, mayoritas sarjana Islam yang coba mengkritik aspek-aspek negatif pemikiran, kebudayaan, dan penjajahan Barat tetap mengakui beberapa kebaikan dan manfaat dari Barat. Tulis Profesor Nor dalam surat elektroniknya pada Republika, Kamis. Dalam berbagai tulisan dan seminarnya, Prof. Nor selalu menyampaikan tidak semua aspek pendidikan Barat bertentangan dengan pandangan alam, akhlak, kepentingan Islam, serta adat ketimuran bangsa Melayu. Yang harus ditolak ialah yang bertentangan dengan tidak sesuai dengan nilai-nilai itu. Inilah yang dimaksudkan Islamisasi dalam pendidikan. Kita tentu tidak mau menjadi peniru atau imitator terhadap kebudayaan dan tata nilai orang lain, serta juga tidak mau memanifestasikan pola pikir terjajah. Ia juga mengutarakan satu konsep yang disebutnya sebagai dynamic stabilism. Konsep itu dianggapnya mengambil jalan tengah dalam melakukan perubahan dan menguatkan nilai-nilai identitas bangsa. Prof. Nor membenarkan kondisi perguruan tinggi di hampir semua negara saat ini lebih banyak menghasilkan manusia untuk memenuhi kebutuhan industri lokal dan multinasional. Beberapa persyaratan di atas tidak berarti terhenti ketika sudah terpenuhi. Syarat-syarat tersebut harus selalu ada sebagai suatu kesinambungan, dan oleh karena itu harus terus dikembangkan seperti harus adanya pendidikan dasar dan spesialisasi terhadap penguasaan ilmu pengetahuan bab. Uraian dalam buku ini sekalipun terkesan sangat idealis karena betapa sulit melakukan rekonstruksi terhadap semua cabang ilmu pengetahuan. Juga karena masih terdapatnya perbedaan di kalangan masyarakat muslim terhadap perlu tidaknya islamisasi ilmu pengetahuan tersebut. Lebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bapak Zainuddin. Terima kasih. Oke, terima kasih di close ya untuk PPT-nya.
Ya, oke. Baik, dari dua tadi ya bahasan tentang peradaban Islam dan juga universitas, ya world class university, Islamic University. Em, Teman-teman silahkan ya, mumpung ada dua bahasan ya, dua tema menarik ini dan dipresentasikan dengan sangat bagus untuk selalu kita bisa sharing. Memang sore ini karena dari ya kelompok yang awal tadi ya menyusul, maka saya tidak lebih banyak menambahkan sore ini biar kita bisa berdiskusi lebih panjang lebar tentang dua tema ini karena Islam dan peradaban ini menjadi sebuah perjalanan sejarah masa lalu, tapi juga merupakan satu future dream ya, mimpi-mimpi masa depan yang memang kita sendiri juga tidak pernah tahu kapan perjalanan sejarah keagamaan, keumatan ini akan bergulir di dunia ini, karena lalu juga tentang kabar Ya'juj wa Ma'juj ya, kabar tentang Dajjal, kabar berita nanti akan hadir Imam Mahdi, tentang Nabi Isa yang dibangkitkan kembali, hatta masa ilil qiyamah, tentang persoalan-persoalan seputar akan hadirnya kiamat, itu juga masih menjadi satu bentuk misteri atau di dalam hal orang-orang yang beragama disebut dengan keimanan. Kapan kita sebagai orang yang beriman ini lebih ya mencoba untuk merefleksikan, menenangkan, lalu sebisa mungkin mengoptimalkan apa yang bisa kita dharma baktikan sebagai kontribusi kepada masyarakat kita. Nah, termasuk juga berkaitan karena menyuguhkan ya tema tentang Islamic University, tentu nanti bahasan selanjutnya adalah Universitas Islam Sultan Agung secara tidak langsung ya. Maka silakan teman-teman. Ya, ada Mbak Alia Mahfaza ya. Ya, barangkali sudah mau siap-siap bertanya, share, discuss about Islamic University, atau kemudian tadi pembahasan tentang panjang lebar ya yang dipresentasikan oleh Mbak Terisha dan teman-teman sekalian tentang universitas dan peradaban ya. Jadi universitas sebagai satu basis pendidikan yang tertinggi dalam jajaran pendidikan, ada mulai pendidikan dasar ya, tengah dan seterusnya itu, maka perguruan tinggi memiliki satu potensi kepedulian yang lebih tinggi di dalam mencoba untuk menyuguhkan kembali ya bangunan-bangunan konstruksi peradaban yang diharapkan ya, ini peradaban Islam. Jadi juga disebutkan tentang konsep Universitas Islam. Apakah juga di dalamnya ini 2-3 bahasan ke depan tentang budaya akademik Islami, budaya, baik strategi pembelajaran yang dipilih oleh Universitas Islam Sultan Agung, dan nanti silahkan teman-teman menyimak dan juga membahasnya the next meetingnya oleh kelompok yang sudah dibentuk begitu. Nah, termasuk worldview pada ranah universitas ini juga menjadi penting. Setiap kita memiliki responsibilities, tanggung jawab yang cukup kuat untuk memiliki worldview yang selaras, yakni Islamic World Class University, yang menjadi satu slogan ya, keinginan bersama dari Universitas Islam Sultan Agung, tentu merupakan satu bentuk ini spirit ya, mewujudkan, memajukan pendidikan dan tridharma bakti perguruan tinggi lainnya, ada pengabdian dan juga penelitian. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian silahkan ya, sekarang sudah melalang buana ya di dalam dunia akademik, tentu memiliki modal untuk sedikit banyak mengevaluasi, mengkritisi, bahkan merekomendasi satu bentuk konstruksi-konstruksi untuk kebaikan peradaban yang lebih ke depan. Silahkan. Ada Mbak Anissa ya, juga Mbak Safira, Mbak Musya, Alia, yang, 'Alian, 'Aliyah, 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 'Aliyah,
Anjali, Krishna, dan Arifus. Ya. Ada 25, ya, ada 25 student university joining in this class. Mbak Sabrina, Mbak Reza, Latifah, Mbak Alicia, Ananda. Masuk ada Mbak Esti ya, Mbak Anissa, Mbak siapa nih? Mbak Amelia, tentu Mbak Mas Andre, Mas Fernando, Mas Ipun, nggak tahu Ipunnya, lalu Mas Ahmad Pratama ya. Silakan. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit untuk mendialogkan ini. Nanti kalau masih dirasa kurang beberapa hal nanti saya tambahkan ya. Enggak. Halo? Ya, silakan. Atau nunggu absen nih? Sudah pada absen belum? Belum, Mbak. Belum bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Saya sambil settingkan absennya. Silahkan 1-2 pertanyaan ya. Supaya nanti kalau sudah saya tambahkan beberapa kelengkapan materi lainnya. Ini sambil saya settingkan sebentar untuk ini. Silakan, karena ini ada 2 tema ya. Yang kelompok yang pertama sekali kemarin yang sudah presentasi juga boleh menanyakan kepada kelompok yang sekarang. Ini Assalamualaikum, Mbak. ya, waalaikumsalam Mbak Melia. Silakan. Saya Amelia Sabrina izin bertanya kepada kelompok yang pertama tadi. Tadi Silakan. kan dalam PPT-nya disebutkan ada tahapan sejarah Islam, ada 3 periode, yaitu klasik, pertengahan, dan juga modern. Nah, saya ingin bertanya, apa saja kemajuan-kemajuan yang terjadi di dunia pada setiap periode tersebut? Misal kemajuan dari periode klasik ke pertengahan, atau periode pertengahan ke periode modern. Entah itu dari kemajuan politik, teknologi, ekonomi, ataupun pendidikan. Terima kasih. Ya, good questions dari Mbak Amil untuk kelompok yang pertama tadi ya. Oke, silahkan kelompok yang pertama untuk dirembuk dan dijawab semampu yang bisa dibubuhkan ya. Saya ini sambil saya settingkan SIM-nya supaya efektif juga. Sebentar nih, Pak. Iya, enggak. Mungkin pertanyaan yang lain untuk yang kelompok yang kedua juga boleh, silahkan sambil menunggu jawaban dari kelompok yang pertama ya. Apa saja bentuk peradaban yang terjadi di Indonesia dan mengapa peradaban mengalami naik turun hingga saat ini? Pertanyaannya Mbak Amel apa itu? Pertanyaannya Mbak Amel itu apa saja kemajuan-kemajuan yang terjadi di dunia dalam periode? Ini Mbak Sofiana bertanya. Enggak, saya menjawab milik Mas Krisna yang ada di kolom chat. Oh, yang di chat ya. Oke, good. Ya, Adapun bentuk-bentuk peradaban Islam di Indonesia antara lain pesantren, organisasi, dan ekonomi. Peradaban keislaman di Indonesia dalam bidang pendidikan paling menonjol adalah pesantren. Adapun peradaban gerakan masyarakat tercermin dalam organisasi masyarakat yang berasaskan Islam. Selanjutnya, runtuhnya peradaban dapat didefinisikan sebagai hilangnya populasi, identitas, dan kompleksitas sosial ekonomi secara cepat dan permanen. Pada hakikatnya, hampir semua peradaban di masa lalu telah menghadapi nasib ini, beberapa pulih atau berubah.
Meskipun tidak ada teori tunggal yang disepakati mengenai mengapa ada naik turun naik turun hingga saat ini, yang disepakati mengenai naik turun hingga saat ini, sejarawan, antropolog, dan lain-lain telah mengusulkan sebagai penjelasan. Yang pertama, ketidaksetaraan dan bukan ini. Sebentar, Pak. Ya, Islam mengalami naik dan turun. Sebelum penjajahan yang dilakukan bangsa Mongol, Islam mengalami kemunduran karena konflik politik. Konsentrasi fraksi atau partai-partai Muslim telah memicu konflik dan perpecahan. Indonesia merupakan salah satu negara penganut Islam terbanyak. Sensus penduduk pada tahun 2010 menyebutkan 88,2% dari 260 juta penduduk Indonesia adalah Muslim. Dari jumlah tersebut terdiri dari banyak mazhab. Di sini diperlukan toleransi. Indonesia memiliki potensi besar dalam penyumbang peradaban Islam di dunia. Oleh karena itu, karena banyaknya mazhab yang ada di Indonesia menyebabkan naik dan turunnya peradaban Islam. Terima kasih. ya, silahkan. Terima kasih Mbak Sofi atas jawabannya, dan thank you Mas Krisna Abiansa yang sudah bertanya. Dari pertanyaan Mbak Amelia tadi, kelompok yang pertama ada yang berkenan untuk share begitu, menjawab. Mbak Ananda. Halo. Sebentar nggih, Pak. Oh, nggih, tolong ya. Baik, sambil menunggu ya Mbak Ananda dan kelompoknya, sharingkan sedikit ya tentang tambahan lah ya, sambilan untuk menanti. Jadi di dalam tatanan kita membangun satu peradaban, kebudayaan, maka hal-hal yang bersifat kebudayaan lalu keilmuan itu penting untuk diciptakan ya. Membangun kembali tradisi ilmu itu menjadi penting karena ilmu dan peradaban itu menjadi satu ketertarikan. Artinya peradaban tanpa wujud dari perkembangan sains, teknologi, dan knowledge itu menjadi hal yang hampa. Nah, bagaimanapun peradaban itu identik dengan kemajuan ya, satu tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki high civilization, high tradition, high culture ya, sehingga knowledge, science, teknologi itu menjadi bagian-bagian yang menopang satu bentuk tadi ya, tatanan peradaban yang maju. Lalu disitulah dibutuhkan rebuilding ya, atau merevitalisasi kembali satu bentuk tradisi-tradisi keilmuan. Dengan begitu, sebagaimana misalnya ya di masa Harun ar-Rasyid yang membangun Darul Hikmah dan sebagainya, perpustakaan yang besar, mencoba ya para ilmuwan itu dibiayai dengan dana filantrop Islam yang besar, sehingga mewujud di dalam riset yang berkelas dengan ilmu-ilmu yang sangat pesat
kemajuannya saat itu. Lalu mendirikan pusat-pusat kajian sosial budaya, baik untuk gerakan kebudayaan ataupun di dalam hal dakwah ya. Ini menjadi ruang yang sesungguhnya menstimulasi setiap dari kita untuk turut serta di dalam membangun pusat-pusat kebudayaan, pusat-pusat kajian ya sosial kebudayaan, baik untuk membahas tentang ekonomi, politik ya, membahas tentang dunia kesehatan, pendidikan, karangan tak terberdayakan atau kemudian uneducated people dan terpinggirkan misalnya. Nah, lalu disitulah memunculkan adanya prasyarat perpustakaan. Karena perpustakaan itu a center of knowledge, pusat pengetahuan bergerak itu dari perpustakaan diolah sedemikian rupa, ditata dengan sangat bagus sehingga menjadi media ya yang mencerdaskan bagi siapapun yang sedang ingin belajar dan mengembangkan tradisi membaca, membangun satu bentuk peradaban bersama. Dan kembali kepada tradisi mulazamah, melazimkan, mendawamkan hal-hal yang positif. Budaya itu diciptakan untuk mengeliminasi nilai-nilai negatif, itu juga penting ya, menciptakan budaya-budaya alternatif yang memberikan ya suatu perubahan perilaku masyarakat, masing-masing individu memiliki satu bentuk sudut pandang tadi yang disebut dengan world view. Kalau kemudian orang membangun misalnya kampus dan lain sebagainya, satu tatanan komunitas masyarakat yang berkeadaban, maka dibutuhkan ya satu kesamaan visi, satu sudut pandang yang simetri, sehingga ritme gerakan bersama satu komunitas masyarakat tertentu itu bisa mewujud dengan lebih realistis dan memberikan sentuhan kontribusi kepada masyarakat lain. Nah, ini terakhir sebelum nanti Mbak Amelia dan Mbak Angga tadi ya, Mbak Ananda dan teman-teman merespon dari pertanyaan Mbak Amelia. Skema perubahan, ada budaya negatif, ada yang positif, ada peradaban yang dulu pernah runtuh, ada yang kemudian berkembang, ada yang kemudian memunculkan berbagai budaya-budaya alternatif. Oleh karena itu, kita yang berada di dalam satu bentuk lingkungan masyarakat, lingkungan komunitas world class Islamic University, misalnya kita adalah bagian besar dari keluarga besar Universitas Islam Sultan Agung, maka sudah semestinya menyuguhkan satu bentuk kontribusi sumbangsih bagi tatanan peradaban yang kita harapkan bersama. Begitu tambahan saya. Silakan Mbak Ananda kalau sudah siap. Baik Pak, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Amelia ya tadi. Mengenai apa saja kemajuan-kemajuan di tiap periode yang tadi disebutkan, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Pada periode klasik ditandai dengan desentralisasi dan tambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah, antara Arab dan Persia bertambah dan kelihatan. Dan terbagi dua. Bagian Arab yang berpusat di Mesir terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Kebudayaan Persia mendesak kebudayaan Arab. Lalu untuk periode pertengahan, sama seperti sebelumnya, pada periode ini mengalami kemunduran. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali di masa ini. Ujungnya adalah umat Islam semakin mundur dan statis saat tiga kerajaan mendapat banyak tekanan. Lalu untuk periode modern ini, seperti yang telah disebutkan, bahwa di periode ini Islam kembali memiliki kekuatan karena mendapat motivasi dari ajaran Barat.
Nah, dari sinilah Islam mulai berkembang, seperti misalnya kayak kemajuan-kemajuan pendidikan Islam, seperti banyaknya pondok pesantren sekarang di Indonesia. Lalu, ya seperti itu sih, contohnya kayak banyak pesantren. Sekarang ini kan di Indonesia emang banyak banget pendidikan-pendidikan agama, nggak cuma pesantren sih, tapi kayak pendidikan madrasah juga udah. Itu aja Pak dari saya. Tadi kayak itu. Gitu ya. Itu Mbak Amel respon ya dari teman-teman kelompok Ananda dan yang lainnya. Iya, Jadi makasih. ya, Mbak. oke. Oh, good. Jadi kita memang memiliki tanggung jawab bersama. Ya. Dulu pernah kita sampaikan bahwa untuk menjadi orang yang baik, cukuplah tidak membiarkan keonaran. Ya, diam saja, itu orang lalu sudah dinyatakan baik. Tapi itu tidak cukup. That's not enough. We need strong motivations how we can create and distribute our encourage, our knowledge to our community, our society. Butuh satu gerakan, movement ya kepada masyarakat. Di dalam kerangka apa? Tadi bagaimana Mbak Amelia mencoba membuat stimulasi pertanyaan, gugahan atas refleksi, siklus, ya grafik peradaban dunia, terutama dunia Islam dari masa ke masa. Dan kita akan selalu melihat memang ritme satu peradaban itu naik turun, ya kan? Dari masa Rasulullah, dilanjutkan para sahabat, yang lalu tabiin dan sampai kemudian di kekhalifahan dari Bani Abbasiyah, Ayah dan seterusnya begitu sampai kemudian kita bisa melihat secara tidak langsung our condition in Islam, ya kita bisa menyaksikan orang kadang lebih melihat Islam mengalami kemunduran di berbagai ilmuwan dan sains dibandingkan dengan yang sudah tanda petik ya diciplak oleh Barat dan dikembangkan. Ada dikotomi memang Western and Eastern, ada Western culture, Western civilization dan juga East culture seperti orang-orang yang timur seperti Asia ataupun kemudian China. Nah, ini menjadi satu bentuk apa yang disebut dengan oleh Samuel Huntington misalnya menjadi clash civilization, satu benturan peradaban. Sampai kapan clash ini terjadi dan seberapa lalu nanti ada benturan-benturan itu memberikan efek positif, negatif di dalam sebuah pertarungan global, ya tentu kita tidak tahu persis. Yang bisa kita lakukan adalah tadi mengkaca dari hal ini ya Mbak Amelia, dan sudah dijawab dengan baik oleh Mbak Ananda, betapa kemudian ruang-ruang turun naiknya sebuah peradaban, hal itu adalah sunatullah. Tetapi sunatullahnya juga Allah perintahkan kita untuk berubah. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi mengambil spirit dari ayat ini, seakan Tuhan menanti satu gerakan dari kita membangun peradaban-peradaban baru. Ya, tadi sudah disebutkan juga untuk membangun satu merekonstruksi keilmuan dan juga universitas diantaranya, termasuk insya Allah nanti ya next bahasan kita membahas tentang budaya akademik Islami dari Unisula, itu mendorong secara tidak langsung menyuguhkan satu bentuk peradaban yang apik dan kontributif menjadi rahmatan lil alamin. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih sekali sudah sore. Nampaknya tidak ada lanjut untuk diskusi ya. Insya Allah next meeting bisa terlanjutkan dengan baik, dan I very appreciate for two of your groups, dua kelompok tadi yang sudah menyuguhkan pengantar diskusi tentang peradaban dan Islam dan juga universitas dan peradaban dengan sangat bagus. Tentu ada hal-hal yang masih kurang ya, kita bermohon maaf dan semoga Allah yang menyempurnakan, mengganjar dengan keberkahan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Terima kasih semuanya, teman-teman yang hadir. Thank you for your attention and joining this class. We close our class and our discussion today by hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya, Mbak Sofiana, Mbak Tiara, dan Mbak Ananda, Mbak Amel, dan teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, makasih ya. Terima kasih, Pak. Oke, selamat Pak. beraktivitas. Baik, Mbak Deli. Terima kasih, Pak. Oke, kita tutup ya. Terima kasih, Pak. Oke, thank Iya, you. Pak.